wabarakatuh. Apa kabar semua? Saya harap kita semua dalam keadaan yang sehat, baik, semangat, dan bahagia. Oke, dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang salah satu tokoh psikoanalisis yang bernama Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung lahir pada tanggal 26 Juli 1875 di sebuah desa kecil bernama Cashville, Swiss. Saat masih kecil, Jung memiliki kehidupan yang kurang bahagia karena Jung hanya dibesarkan oleh ayah saja. Itulah mengapa sebabnya Jung lebih suka mengisolasi diri dan menyendiri. Jung menyelesaikan pendidikan kedokterannya pada tahun 1900. Awal ketertarikan Jung ini pada psikoanalisis adalah ketika Jung membaca salah satu bukunya Freud yang berjudul The Interpretation Dreams, di mana buku ini berisi tentang penafsiran mimpi. Jung juga sangat terkenal dengan struktur kepribadiannya yang meliputi ego, personal consciousness, dan collective consciousness. Selain itu, Jung juga terkenal dengan tipologi introvert dan extrovert. Konsep ego Jung ini hampir sama dengan konsep egonya Freud, di mana bahwa ego ini seluruhnya berhubungan dengan kesadaran dan merupakan aspek kepribadian yang berhubungan dengan lingkungan. Namun, ego Jung ini lebih kompleks, yaitu adanya kesadaran dan ketidaksadaran. Dalam pandangan Jung, terdapat dua level ketidaksadaran, yaitu personal unconsciousness yang merupakan ketidaksadaran yang tidak terlalu mendalam, seperti ingatan, keinginan, dan pengalaman-pengalaman hidup yang sudah dilupakan. Sedangkan collective unconsciousness yaitu akumulasi dari pengalaman-pengalaman nenek moyang atau generasi sebelumnya. Jung percaya bahwa isi ketidaksadaan tersebut kadang-kadang muncul secara simbolik, dan kemampuan dalam memahami simbol-simbol tersebut akan berguna dalam memahami dinamika psikologis seseorang. Selain itu, ketidaksadaran dapat memperluas pemahaman kita mengenai diri, dan ketidaksadaran merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari diri seseorang. Jung menyebutkan kesadaran itu memiliki sikap dan fungsi yang berbeda. Ketika berinteraksi dengan lingkungan, sikap seseorang bisa diorientasikan ke dalam dirinya atau keluar dirinya. Orang yang energi diarahkan dan terfokus pada sesuatu yang ada di luar dirinya, baik orang atau kejadian, disebut orang yang memiliki tipe psikologi ekstrovert. Sedangkan orang yang energi diarahkan dan terfokus ke dalam dirinya disebut dengan psikologi introvert. Biasanya orang yang ekstrovert lebih banyak suka berbicara, mudah bergaul, dan menyukai keramaian. Sebaliknya, introvert biasanya lebih suka menyendiri, menyukai suasana yang tenang, keadaan yang sunyi. Biasanya begitu kalau orang yang introvert. Menurut Jung, sikap seseorang terhadap lingkungan juga bisa dipengaruhi fungsi ketidaksadaran, yaitu bagaimana suatu informasi diterima dan bagaimana suatu keputusan diambil. Suatu informasi bisa diterima melalui fungsi indrawi atau melalui intuisi. Orang yang menerima informasi dengan menggunakan fungsi indrawi disebut juga tipe sensing. Sedangkan orang yang menerima informasi dengan menggunakan intuisi atau ketidaksadaran disebut dengan tipe intuition. Seperti halnya bagaimana suatu informasi diterima, bagaimana suatu keputusan diambil pun terdiri dua tipe yang saling bertentangan. Ada orang yang mengambil keputusan dengan menggunakan pertimbangan kognitif, dan ada juga orang yang mengambil keputusan menggunakan pertimbangan perasaan. Sepertinya ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya rasa masih banyak banget kekurangan-kekurangan, karena jujur memang saya juga masih tengah belajar, jadi mohon pengertian dan mohon maaf. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.